Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang kita berharap semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam Kitabul Ilm, bab nomor 9, babun qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin au'a min sami'in. Betapa banyak atau terkadang orang yang disampaikan lebih memahami daripada yang mendengar langsung. Jadi dalam bahasa Arab, ya, rubba muballighin au'a min sami'in. Rubba ini, ya, terkadang untuk taksir, litaksir, terkadang untuk litaklil. Kalau taksir kita artikan sering. Sering. Kalau taklil kita artikan apa? Kadang. Ya. Ini secara bahasa Arab artinya betapa banyak atau terkadang orang yang disampaikan lebih menguasai daripada yang min sami', yang mendengar langsung. Maka kata para ulama yang cocok artinya kadang. Terkadang, karena biasanya yang mendengar langsung lebih paham daripada yang mendengar kedua kali yang disampaikan. Ya. Asalnya murid langsung seorang guru lebih paham daripada yang disampaikan untuk yang kedua kali. Ya, makanya rubba di sini memang benar, terkadang sering, terkadang artinya kadang. Ya. Sama seperti sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa sering orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, rubba di sini apakah diartikan terkadang orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, atau betapa sering? Ini kembali kepada kondisi, ya, teks hadis tersebut. Tapi kalau dalam hadis ini kata para ulama artinya kadang orang yang disampaikan lebih paham, lebih menguasai daripada yang mendengar langsung. Sama seperti perkataan rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa fikih, membawa ilmu, dia sampaikan kepada orang yang lebih faqih dari dia. Terkadang orang yang punya ilmu, dia sampaikan kepada yang lebih faqih dari orang tersebut. Hadis ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar menyampaikan ilmu, ya, kepada para sahabat. Karena bisa jadi yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Namun itu jarang terjadi, ya. Biasanya yang mendengar langsung lebih paham. Oleh karenanya kita dapati terkadang murid lebih pandai daripada guru. Murid lebih pandai daripada guru, ya. Terkadang demikian. Adapun hadis yang dibawakan, hadis nomor 67, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr qala haddatsana Ibnu Aun an Ibni Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Jadi dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'ada ala ba'irihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas ontanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi. Dan ada seorang lelaki yang memegang tali kekang ontanya. Disebut dalam sebagian riwayat itu Bilal. Nabi duduk di atas ontanya dan tali kekang onta dipegang oleh Bilal. Au bi zimamihi, ya. Zimam sama dengan khitam, tali yang untuk apa? Agar onta tidak bergerak-gerak. Kemudian Nabi berkata, "Ayu yaumin hadza?" Nabi berkhutbah di atas onta. Kata Nabi, "Ayu yaumin hadza?" Ini hari apakah ini? Fasakatna. Ya. Mereka tahu itu adalah hari nahar, hari yang suci. Ya, kami pun diam tidak menjawab hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi. Kami tidak jawab, kami menyangka Nabi akan menamakan hari tersebut dengan nama yang lain, bukan nama yang ma'ruf. Kata Nabi,
Alaysa yaumun nahar? Bukankah ini hari nahar? Tanggal berapa hari nahar? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Dan itu hari yang agung. Qulna bala, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Mereka tahu, cuma mereka tidak jawab hari nahar karena mereka ragu. Nabi kok tanya-tanya seperti itu? Semua orang sudah tahu tanggal 10 adalah hari nahar. Kenapa Nabi bertanya? Ya, ayu yaumin hada, ini hari apa? Sehingga para sahabat khawatir Nabi mau menamakan dengan nama yang lain sehingga mereka pun diam. Ternyata Nabi tetap menyebutkan dengan nama yang sama. Kata Nabi, "Alaysa hada yaumun nahar?" Bukankah ini adalah hari nahar? Kami berkata, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian beliau berkata lagi, "Fa ayu syahrin hada?" Sekarang bulan apa? Fasakatna. Para sahabat tahu ini bulan Dzulhijjah, bulan haji. Tapi mereka diam, tidak berani dijawab, khawatir Nabi mengganti namanya. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Hingga kami menyangka Nabi ingin mengganti dengan nama yang lain. Faqala alaysa bidzil hijjah? Kata Nabi, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Sungguhnya darah kalian dan harta kalian dan harga diri kalian adalah haram di antara kalian. Ka hurmati yaumikum hadza. Sebagaimana kesucian hari kalian ini, yaitu hari nahar. Fi syahrikum hadza. Sebagaimana sucinya bulan kalian, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di mana di tanah suci ini, di kota Mekah. Liyuballigh asy-syahidul ghaib, hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaknya yang hadir menyampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada yang tidak hadir. Kemudian kata Nabi, fa inna syahida asa an yuballigha man huwa au alahu minhu. Bisa jadi yang hadir menyampaikan kepada orang yang lebih menguasai, lebih paham daripada dia. Nabi SAW memotivasi, sampaikan aja apa yang aku sampaikan kepada kalian, ya. Di sini Nabi ingin menjelaskan satu poin, yaitu dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Sungguhnya harta kalian, darah kalian dan harga diri kalian itu suci, terjaga, haram, tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana kehormatan hari ini, karena orang jahiliyah mereka juga tahu bahwasanya di antara bulan-bulan haram adalah Asyhurul Hurum, di antaranya Dzulhijjah, yaitu Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Itulah bulan-bulan haram. Sehingga mereka di 4 bulan tersebut mereka tidak mau berperang karena mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut, ya. Terkadang mereka berperang saja, nanti bulan haramnya mereka pindahkan ke bulan yang lain. Kalau mereka sudah terpaksa berperang, mereka pindahkan ke bulan yang lain. Tapi inilah bulan-bulan haram, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab. Sehingga bulan Dzulhijjah, bulan haram diketahui oleh orang Arab jahiliyah. Mereka tahu tanah suci Mekah, juga mereka tahu tanah haram. Orang-orang jahiliyah juga mengetahui tanah Mekah adalah tanah suci haram. Mereka jaga tanah suci tersebut. Kemudian hari nahar mereka juga tahu karena orang jahiliyah juga mereka berhaji. Nah, Nabi ingin menekankan kepada para sahabat, kalian kan tahu ini tanah haram. Kalian kan tahu ini bulan haram. Kalian tahu kan ini bulan kehormatan, tanah suci. Kalian tahu ini hari kehormatan. Ingat, ada juga yang memiliki kehormatan seperti ini, yaitu darah kalian, harta kalian dan darah kalian. Jangan dilanggar. Ya, sebagaimana tanah suci Mekah, tanah haram tidak boleh dilakukan pelanggaran di situ, demikian juga kalian tidak boleh melanggar berkaitan dengan darah kalian, tidak boleh ditumpahkan, harta kalian dan juga a'radakum, harga diri kalian. Apa itu a'rad? A'rad kata para ulama yaitu maudhi'udz dzam wal madah, yaitu suatu dari seorang manusia yang bisa dicela atau dipuji. Itu namanya irdun, jamaknya a'rad. Contohnya kecerdasan. Kecerdasan seorang bisa dicela dan bisa dipuji atau tidak? Bisa. Berarti termasuk dari ilm. Tidak boleh seorang mencela kecerdasan seorang, itu si bahlul, si goblok, enggak. Ya. Enggak boleh. Namanya menjatuhkan harga dirinya. Menjatuhkan harga dirinya. Itu haram, ya. Itu haram. Sebagaimana seakan Nabi berkata, sebagaimana kalian mengagungkan tanah Mekah, maka agungkanlah harga diri sesama kalian. Jangan dijatuhkan. Ya. Sekarang subhanallah di zaman sekarang ini menjatuhkan harga diri saudara begitu mudah, apalagi di zaman media sosial. Kalau kita lihat perdebatan di Facebook, komentar-komentar mengerikan nih ikhwan. Antum jaga lisan antum, ya. Kalau ada orang mulutnya maki-maki, jangan terbawa. Sudah biarin dia maki-maki. Pengikutnya banyak, Ustaz, biarin saja. Terus antum terikut-ikut jadi pengikut dia. Antum balas dengan makian-makian juga percuma, sudah enggak usah. Enggak usah, ya. Jaga lisan antum, ya. Kita hidup cuma sekali, ya. Terkadang kita menjatuhkan harga diri orang tidak pada tempatnya, itu bahaya. Kalau kita mengkritik enggak ada masalah. Perlu kita mengkritik orang kesalahan agar kesalahan tersebut tidak tersebar. Tetapi jangan terikut dengan gaya-gaya orang yang, ya,
menunjukkan buruknya akhlaknya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa membaca tulisannya, tidak bisa menjaga tulisannya. Taib. Ini bab yang ke-9. Intinya terkadang orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar langsung. Ya. Maka hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tapi kita lanjutkan. Ini juga dalil kata para ulama bahwasanya boleh seorang khutbah di tempat yang tinggi. Ya, seperti perkataan Ibnu Hajar kata beliau, wa fihi al-khutbatu ala mawdhi'in 'alin liyakuna ablaq fi isma'ihi lin-nas wa ru'yatahum iyyahu. Hadis ini dalil bahwasanya boleh berkhutbah di atas tempat yang tinggi karena Nabi berkhutbah di atas apa? Onta. Di atas onta. Antum juga boleh berkhutbah di atas onta ya. Ceramah di atas onta ya. Boleh-boleh saja ya kalau ada ontanya ya. Karena apa? Lebih mudah didengar dan lebih diperhatikan oleh para pendengar. Jadi posisinya di atas. Jadi tidak mengapa ya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama sekarang di Masjid Nabawi duduk seperti kita di atas kursi. Supaya apa? Supaya lebih mudah dilihat, fokus untuk terlihat dan suara bisa mudah untuk didengarkan. Jadi tidak mengapa karena Rasulullah SAW pernah berkhutbah di atas onta. Bahkan ontanya berdiri bukan duduk. Ontanya tidak duduk tapi sedang apa? Berdiri. Makanya dipegang oleh Bilal supaya ontanya tidak jalan. Dipegang oleh Bilal sementara Nabi berkhutbah. Tapi kita lanjutkan bab 10, babul ilm, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang ilmu itu lebih dahulu daripada perkataan dan perbuatan. Ini bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, untuk menjelaskan tentang pentingnya berilmu, belajar. Karena memang ada yang mengatakan buat apa nuntut ilmu tidak diamalkan? Itu benar. Buat apa nuntut ilmu tidak diamalkan? Kita nuntut ilmu untuk diamalkan. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara ada persangkaan buat apa nuntut ilmu kalau tidak diamalkan akhirnya ilmu seperti dianggap remeh. Maka Imam Bukhari ingin mengingatkan bahwasanya ilmu itu yang membenarkan amalan dan membenarkan perkataan. Kalau amal dan perkataan tidak dibangun di atas ilmu maka percuma, sia-sia. Ya, maka dibuatlah bab ini oleh Imam Al-Bukhari agar benar-benar kita memperhatikan tentang ilmu. Bahwasanya ilmu adalah pondasi yang membangun perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan dan perbuatan dibangun tidak di atas ilmu, maka tidak ada manfaatnya. Apalagi timbul sekelompok orang yang mereka tidak suka dengan majelis ilmu. Saya pernah mengisi pengajian di suatu kelompok, ya. Mereka senangnya berdakwah. Akhirnya saya buka pengajian tentang Riyadhus Shalihin. Saya buka pengajian tentang Umdatul Ahkam. Mulailah mereka mulai rame, tiba-tiba saya di stop. Ya. Kenapa? Dia tidak suka kalau murid-muridnya ikut ngaji ilmu. Ya, dia tidak suka. Kenapa? Dia khawatir kalau nuntut ilmu akhirnya orang malas berdakwah. Padahal tidak, orang nuntut ilmu lebih supaya semangat berdakwah, supaya dakwanya benar, ya. Supaya dakwanya benar, ya. Ya, kalau tidak punya ilmu kemudian nekat berdakwah nanti ngawur, ya. Kerusakan yang ditimbulkan lebih baik daripada perbaikan, ya. Karena orang kalau sudah mulai masuk dalam bidang dakwah, terkadang ada perkara-perkara yang tidak butuh ilmu banyak, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa, tidak perlu ilmu banyak. Tapi terkadang dia terpancing untuk berbicara tentang masalah agama, tentang masalah akidah, padahal dia tidak punya ilmu. Ya. Kenapa? Dia sudah merasa berdakwah, sudah merasa hebat, akhirnya terpancing untuk berbicara hal-hal yang bukan bidangnya. Maka seorang menggabungkan antara ilmu dengan amalan, ilmu dengan dakwah. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya, dia menukil dari perkataan Ibnul Munir, ya, Ilmul Munayyir, ya. Arada bihi annal ilma syartun fi sihatil qaul wal amal. Maksudnya Imam Al-Bukhari dengan bab ini bahwasanya ilmu itu syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Fala yu'tabarani illa bihi. Bahwasanya perkataan dan perbuatan tidak sah kecuali dengan ilmu. Fa huwa mutaqaddimun alaihima. Dan ilmu lebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Sekarang banyak orang berkata berbuat sebelum berilmu. Tidak ragu-ragu berkomentar, tidak ragu-ragu membuat statement, pernyataan. Ilmunya ada tidak? Enggak, orang bikin saja pertanyaan, ya. Kemarin ada salat gerhana. Kemudian sebagian tempat tidak kelihatan gerhananya, ya. Kemudian tidak salat, dan itu yang benar seperti itu. Kemudian ada yang bikin komentar, ya, tanpa belajar dulu bagaimana fikih para ulama, ya. Lah, apa bedanya dengan apa? Apa bedanya dengan Idul Fitri, Idul Adha? Satu orang sudah lihat semuanya berpuasa, ya. Meskipun yang lain tidak lihat apa? Hilal, ya. Ini masalahnya lain. Jadi ada orang langsung berkomentar tanpa ilmu, nanti dia bikin pusing orang, ya. Benar juga, padahal ini bukan ilmu ini, ya.
Jadi mau saya ikhwan hati-hati. Nanti kalau punya pendapat ini di atas ilmu atau sekedar bikin bingung orang ya. Antum kira bikin bingung orang tidak dosa? Bikin dosa itu bikin bingung orang ya. Jangan ya ikhwan. Ya. Jadi perkataan dan perbuatan ya harus dibangun di atas ilmu. Kalau enggak bertanya bukan statement. Fanabbaha al-musannifu ala dzalika hatta la yasbiqu ila dhihn min qawlihim innal ilma la yanfa'u illa bil amal. Maka kata beliau Al-Imam Al-Bukhari ingin mengingatkan tentang hal ini, bahwasanya amal dan perkataan tidak sah kecuali dengan ilmu. Kenapa? Karena sebagian orang ya berkata ilmu tidak bermanfaat kecuali dengan amal ya. Ini benar, tetapi kalau salah paham tahwinu amril ilm, akhirnya orang meremehkan ilmu. Wa tasahuli fi talabihi, akhirnya orang menggampangkan tidak mau nuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sangat penting. Baik, kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan banyak dalil, di antaranya firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah. Fa'lam artinya berilmulah engkau. Ini perintah kepada Nabi. Ilmulah engkau wahai Nabi annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Bukhari, fa bada'a bil ilm, sebelum perkataan. Maka Allah mulai terlebih dahulu dengan ilmu. Ilmuilah engkau wahai Muhammad bahwasanya qaul, perkataan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ilmu baru perkataan. Kemudian beliau membawakan dalil juga tentang keutamaan ilmu. Wa annal ulama hum warathatul anbiya warathul ilma. Dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil dengan bagian yang besar. Wa man salaka tariqan yatlubuhu bihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, dia hanya menyebutkan sungguhnya para ulama. Kenapa? Karena hadis ini meskipun sahih, namun tidak sesuai dengan standar kesahihan Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari hadis-hadisnya sahihnya standarnya tinggi. Jadi kalau ada hadis yang sahih, memang sahih menurut Imam Bukhari sahih, tapi tidak sesuai dengan standar Sahih Bukhari, maka terkadang Al-Imam Bukhari masukkan dalam bentuk judul tanpa menyebutkan sanadnya ya. Ini hadisnya sahih, tapi riwayat Tirmidzi kalau tidak salah ya, tetapi tidak sesuai dengan standarnya Sahih Al-Bukhari. Hadis tersebut innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang telah mengambil ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir. Maka dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang sempurna dari warisan para nabi. Jadi kalau Anda ingin mengambil warisan para nabi, maka nuntut ilmu. Kemudian hadis juga, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sekarang saya tanya sama antum, kalau kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk menghadiri salat berjamaah, apakah kita akan dimudahkan masuk surga? Saya ulangi, kalau kita melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka salat berjamaah, apakah kita dimudahkan untuk masuk surga? Iya, dimudahkan. Kalau kita melangkahkan kaki untuk umrah, berjalan satu tempat ke tempat yang lainnya, berhaji dari satu manasik ke manasik yang lainnya, dari satu masyar ke masyar yang lainnya, dari Mina ke Arafah dan seterusnya, dari Arafah ke Muzdalifah, ya. Maka apakah kita dimudahkan menuju surga? Iya. Kalau kita melangkahkan kaki, bersafar sampai naik pesawat, kemudian jalan kaki, kemudian naik mobil menuju ke orang tua dalam rangka berbakti kepada orang tua, bukankah kita juga dimudahkan langkahnya menuju surga? Ya. Kalau gitu semua amalan soleh membuat kita mudah untuk masuk surga. Benar atau tidak? Setiap langkah kaki yang kita langkahkan dalam rangka beramal soleh membuat kita masuk surga? Iya, memudahkan kita masuk surga. Lantas kenapa Nabi mengkhususkan barang siapa yang melangkahkan kaki berjalan menuju menuntut ilmu? Kenapa dikhususkan ilmu dalam hadis ini? Timbul pertanyaan, bukankah setiap langkah kaki dalam rangka beramal soleh semuanya mengantarkan kepada surga? Jawabannya benar. Namun kenapa Nabi mengkhususkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman? Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu,
Kenapa Rasulullah mengkhususkan jalan menuntut ilmu? Rasulullah tidak menyebutkan barang siapa melangkahkan kaki berjalan menuju umroh, enggak. Rasulullah menunjukkan hanya mengatakan barang siapa yang melangkahkan kaki berjalan menuntut ilmu. Apa sebabnya? Karena kata para ulama seperti perkataan Mula Ali Al-Qari, benar, seluruh amalan kalau kita langkahkan kaki menuju amalan tersebut memudahkan kita sampai ke surga, tapi yang paling mudah untuk menyampaikan kita ke surga adalah jalan menuntut ilmu. Yang paling mudah ya, menyampaikan kita surga adalah jalan menuntut ilmu. Dari sini ya ikhwan, jangan meremehkan masalah ilmu. Ilmu ini benar-benar membukakan bagi kita ya pintu-pintu kebaikan. Dengan ilmu kita mengerti banyak kebaikan. Dengan ilmu kita mengerti banyak kesesatan sehingga kita tidak tersesat. Maka benar jika menuntut ilmu itu jalan termudah menuju surga. Jalan terpintas tercepat untuk menuju surga. Dari mana Anda tahu bahwasanya berbakti kepada orang tua pahalanya besar? Dengan menuntut ilmu. Dari mana Anda tahu bahwasanya ini pahalanya besar, ini pahalanya besar? Dari mana Anda termotivasi? Kenapa? Karena Anda menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu sendiri itu merupakan ibadah ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Baik. Nabi berkata, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, sahalallah bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya dengan nuntut ilmu. Allah akan mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Nah, jalannya ini kata Ibnu Hajar rahimahullah bisa di dunia, bisa di akhirat. Di dunia ya dengan ilmu Allah mudahkan seorang untuk beramal soleh. Dia tahu pintu-pintu kebaikan, dia tahu pintu-pintu kesesatan, dia bisa menghindar dari pintu kesesatan. Dan dia tahu ini berbuat baik, silaturahmi ternyata berpahala, bersedekah ternyata berpahala. Banyak amal, solat ini, solat anu, puasa ini, puasa anu. Dia tidak salah dalam beramal soleh. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Sehingga Allah mudahkan jalannya menuju surga di dunia. Yaitu diberi taufik untuk beramal soleh. Kalau di akhirat, bagaimana? Di akhirat dia akan menempuh sirat. Menempuh sirat. Menuju surga. Ya berjalan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dari hisab, dari mizan, ya sampai melewati sirat. Ini semua perjalanan menuju surga. Kalau dia banyak nuntut ilmu, dimudahkan jalan tersebut. Paham? Baik, kita lanjutkan. Wa qala jalla dzikruhu, dan juga firman Allah kata Imam Bukhari, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama. Subhanallah, saya pernah ketemu dengan orang sufi ya, di kapal. Dia bilang, bacaan yang benar bukan innama yakhsyallaha. Kalau Allah dengan fathah itu artinya Allah itu objek. Sungguhnya yang tidak takut, yang hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama'u ya. Para ulama yang takut kepada Allah. Ada yang baca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sebenarnya mengatakan yang benar, tidak ada yang ditakuti oleh Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi Allah yang takut kepada para ulama. Ini kufur atau bukan? Kufur, subhanallah. Ada aja orang sesat itu. Ayatnya sudah jelas ya. Yang takut kepada Allah adalah para ulama. Dia baca terbalik, yang takut kepada para ulama adalah siapa? Yang ditakuti oleh Allah adalah para ulama. Allah takut sama siapa ya akhi? Kenapa? Karena para ulama mereka yang tahu tentang sifat-sifat Allah. Mereka tahu tentang keagungan Allah. Seorang semakin belajar agama, dia semakin takut kepada Allah. Ya, semakin rasa cintanya kepada Allah dan juga takut kepada Allah bersamaan dengan cintanya kepada Allah. Ya, bagaimana adab yang pedih, dia baca ayat-ayat tentang neraka jahanam ya. Kalau tidak pernah baca Quran, tidak pernah belajar, dia tidak tahu akan hal tersebut ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Surat Al-Ankabut ayat 43. Yang artinya tidak ada yang memahami tentang permisalan-permisalan tersebut kecuali orang-orang yang alim. Dan ini benar. Dalam Al-Qur'an Allah banyak membuat perumpamaan-perumpamaan.
Kalau orang awam baca dia tidak ngerti ini maksudnya apa. Ini maksudnya apa? Kata Allah, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Tidak ada yang paham kecuali orang-orang yang alim. Butuh orang alim yang paham maksud Allah membuat perumpamaan begini maksudnya apa. Allah buat perumpamaan dengan lalat. Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk, ya. Allah buat perumpamaan dengan ada anjing, ya. Maksudnya apa, ya? Allah berumpamaan tentang orang-orang munafik juga banyak. Allah beri perumpamaan tentang misalnya tentang kebun, ya. Maksudnya apa, ya? Ini yang tahu hanya orang-orang yang alim. Dan ini pujian bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Dalam surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penghuni neraka jahanam berkata, seandainya dahulu kita mendengar dan kita berfikir, memahami, tentu kita bukan penghuni neraka jahanam. Jadi pemahaman itu penting. Qalu law kunna nasma'u, dulu coba kalau kita dengar, wa au naqilu, atau kita memahami. Berarti pemahaman tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi itu penting. Bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Orang enggak paham, tidak mau belajar, membuat dia mudah untuk masuk dalam neraka jahanam. Kita tidak belajar. Ustaz, kalau kita tahu, kalau kita tidak tahu kan dapat uzur, Ustaz. Kalau kita tahu nanti haram ini haram itu haram, ya repot hidup ini, Ustaz. Enggak usah belajar, biar kalau ya enggak bisa begitu. Kalau Anda sudah belajar, ternyata Anda melanggar sesuatu karena tidak tahu, diampuni oleh Allah karena Anda sudah berusaha, sudah belajar. Tapi kalau sejak awal tidak mau belajar, melanggar berdosa. Tidak ada uzur. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Itu namanya i'rad, berpaling dari belajar. Ini tidak boleh. Yang Allah beri uzur itu siapa? Orang sudah belajar, kemudian dia masih salah, ya karena dia tidak ngerti, ini dapat uzur, orang tidak ngerti. Dia sudah berusaha. Tapi kalau sejak awal tidak mau berusaha, kemudian salah, ya tidak ada uzur. Akhirnya apa? Terjerumus dalam neraka jahanam. Kemudian di antara keutamaan ilmu, surat Az-Zumar ayat 9. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini namanya istifhamun ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, tidak perlu jawaban. Jawabannya tentu kita sama-sama tahu, tidak akan sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Saya sering sampaikan, antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu saja Allah bedakan. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, ya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Demikian juga dihalalkan bagi kalian, kata Allah, hasil buruan anjing-anjing yang telah kalian ajari. Jadi kalau anjing yang sudah kita ajari, kemudian dia berburu, maka hasil buruannya apa? Halal. Tapi kalau anjingnya bahlul, kemudian dia berburu, hasil buruannya haram. Ternyata Allah bedakan antara hasil buruan anjing yang pintar dengan anjing yang bodoh. Nah, kalau anjing yang pintar Allah bedakan dengan anjing yang bodoh, apalagi orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Makanya Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang berilmu dengan tidak berilmu? Jawabannya tidak sama dalam segala hal. Tidak sama dalam kehidupan sehari-hari, tidak sama bermuamalah dengan istrinya, tidak sama bermuamalah dengan anak-anaknya. Ya, tidak sama dalam beribadah, tidak sama pahalanya. Beda antara berilmu dengan tidak berilmu. Ya, tidak sama tatkala sakaratul maut, tidak sama tatkala di alam barzakh, tidak sama tatkala di akhirat. Ya, maka seorang berusaha untuk belajar. Karena orang yang berilmu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang kita bicarakan semuanya ilmu yang mengantarkan kepada amal, ilmu yang mengantarkan kepada amal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah buat dia faqih. Allah buat dia faqih. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang belajar. Karena kalau orang belajar ilmu, berarti Allah akan hendaki kebaikan baginya. Ya, bahkan Allah mengatakan mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, seperti disampaikan oleh Ibnu Hajar, barang siapa yang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia berpaling dari ilmu. Makanya kalau Anda cinta dengan ilmu, Anda senang hadir dalam majelis ilmu, berarti itu Allah menghendaki kebaikan bagi Anda. Tapi kalau Anda sudah enggak suka nuntut ilmu, bosan, gelisah kalau dengar ceramah, ya, ingin keluar terus, ya
maka ini Allah tidak ingin kebaikan bagi Anda. Maka ini membuat kita semangat. Barang siapa yang ingin kebaikan, Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia faham tentang agama. Kemudian kata Nabi SAW, wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu ya hanya bisa diraih dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, ya ayuhan nas ta'allamu. Wahai manusia sekalian, belajarlah. Innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh. Dan seorang bisa paham tentang fikih dengan belajar fikih. Wa man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang agama. Jadi Nabi mengatakan, ya ayuhan nas ta'allamu. Wahai manusia sekalian, belajarlah. Kenapa kata Nabi? Innamal ilmu bitta'allum. Karena ilmu itu bisa diraih kalau dengan belajar. Maka tidak benar itu kata-kata orang, ya ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu hanya kepada para nabi. Allah langsung mengajarkan kepada mereka. Adapun orang-orang yang selain nabi tidak ada namanya ilmu laduni. Itu ada orang tidak pernah belajar tahu-tahu pintar. Bohong itu. Ada orang tidak pernah ikut tahfidz tahu-tahu hafal Quran, omong kosong. Ya, omong kosong. Itu tidak benar ya. Caranya bagaimana buat pintar? Al-Quran dibaca, masukkan air, kemudian diminum. Iya, bisa pintar nanti hafal Quran, tapi tidak boleh kentut. Kalau ente kentut, keluar ilmunya. Aneh-aneh orang-orang ya. Dari mana seperti ini? Ada ilmu itu belajar. Ya. Nanti kita sebutkan, Nabi Musa aja belajar kepada Nabi Khadir. Selain ilmu ada yang Allah kasih kepada Nabi langsung tanpa belajar, ada ilmu yang Nabi Musa belajar. Berjalan menempuh perjalanan jauh untuk belajar. Para sahabat belajar kepada Nabi SAW. Tidak ada yang ilmu laduni. Tidak pernah belajar, tahu-tahu pintar. Itu omong kosong, itu bohong. Itu khurafat. Ya, bikin orang akhirnya malas belajar. Karena ilmu tidak bisa diraih kecuali dengan belajar. Yang ngomong begitu Nabi SAW. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar. Kalau enggak pernah belajar, tahu-tahu pintar, itu namanya dukun. Ya. Taib. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Law wada'tum as-samsamah." Samsamah itu adalah pedang. Ada yang mengatakan pedang yang lurus, ada pedang yang agak bengkok ya. Bengkok, ada yang pedang yang lurus. Ada yang mengatakan samsamah itu pedang yang tajamnya cuma satu bagian ya. Seperti kapak. Pedang biasanya dua-duanya tajam karena apa? Sisi kanan, sisi kiri sama-sama tajam. Tapi samsamah itu pedang yang tajamnya cuma satu bagian ya. Seperti apa? Kapak, pisau, rata pisau kan sebagian kadang-kadang sebelahnya tumpul, sebelahnya apa? Tajam ya. Itu namanya samsamah. Ala hadhihi wa asyara ila qafahu. Thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfaztuha. Jadi kata Abu Dzar, kalau kalian meletakkan pedang di leherku, dia mengisyaratkan kepada lehernya, ya. Kemudian saya merasa saya bisa menyampaikan hadis Nabi sebelum saya disembelih, saya akan sampaikan, saya tidak peduli. Jadi kata dia, kalian tidak bisa melarang saya untuk menyampaikan ilmu. Jadi dia pernah dilarang untuk menyampaikan ilmu, Abu Dzar. Ya, maka dia mengatakan kalian tidak bisa melarang saya menyampaikan ilmu. Kalau saya harus mati demi menyampaikan ilmu, saya akan sampaikan meskipun saya mati. Maksudnya demikian. Ya. Maksudnya bahwasanya berdakwah menyampaikan ilmu itu suatu perkara yang mulia di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa qala Ibnu Abbasin, kunu ibadan li min dunillah, walakin kunu rabbaniyina. Ya, janganlah kalian mengatakan jadilah kalian hamba-hamba ya bagiku selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin, tapi jadilah kalian sebagai rabbaniyin. Apa itu rabbaniyin? Ulama fuqaha, yaitu orang-orang ahli fikih, orang-orang yang halim, yang bijak. Wa yuqal ar-rabbani, dikatakan ar-rabbani alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang alim yang rabbani itu orang yang mentarbiyah masyarakat dari ilmu-ilmu yang kecil beranjak sampai ilmu-ilmu yang besar ya. Belajar dari awal, dari kitab fikih, thaharah, kemudian beranjak salat, kemudian belajar berikutnya akidah pun demikian, dari kitab tauhid, perlawan sampai kemudian asma sifat, kemudian yang tinggi. Itu namanya alim rabbani. Yang dia mendidik manusia secara bertahap dari satu tahap ke tahapan
berikutnya. Bukan langsung mengajarkan ilmu-ilmu yang susah. Baik, kita lanjutkan. Bab ke-11. Bab makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kai la yanfiru. Bab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau tidak tiap hari atau beliau mencari-cari waktu yang tepat kepada para sahabat untuk mengajarkan ilmu, untuk memberikan mau'izah agar mereka tidak bosan, ya. Jadi ada waktu-waktu yang dipilih oleh Nabi. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami karahatas sa'ama alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan nasihat. Nabi tidak suka jangan sampai kita bosan. Jangan sampai kami bosan mendengar nasihat tiap hari, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam nasihat terus. Pengajian terus. Ustaz yang kemarin belum paham, pengajian lagi. Semangat. Enggak. Manusia tidak demikian. Ada waktu-waktu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab urutnya ada. Jadi annahum kanu yantadhiruna Abdullah bin Mas'ud liyakhruja ilaihim fayudzakiruhum. Suatu hari para tabi'in mereka menunggu Ibnu Mas'ud keluar dari rumah. Kapan dia keluar agar kita diajari oleh beliau. Wa annahu lamma kharaja, tatkala Ibnu Mas'ud keluar, beliau berkata, "Ama ini ukhbar bimakanikum, walakinnahu yamna'uni minal khuruji ilaikum." Saya dikabarkan kalian sudah nunggu saya tahu. Tetapi saya tidak keluar menyampaikan ilmu kepada kalian karena kemudian disebutkan hadis, karena Nabi dahulu begitu. Nabi dulu memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan apa? Ilmu, agar para sahabat tidak bosan, ya. Jadi demikian kita juga pengajian seminggu sekali, ya. Terkadang sebulan sekali. Safar, ya. Jadi bukan juga tiap hari ngaji tiap hari, ya, masing-masing orang. Kalau udah semangat enggak apa, tapi kalau awal-awal ya. Ini sahabat saja Nabi memperhatikan ya semangat mereka. Ya, ini para sahabat yang semangat, Nabi aja memperhatikan semangat mereka. Tidak tiap hari kemudian disampaikan terus, ya. Tapi ada waktu-waktu yang Nabi pilih. Kalau mau itu satu hadis mungkin tiap hari. Tapi kalau kajian panjang mungkin Nabi memilih waktu-waktu tertentu. Tidak setiap saat. Ya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Abu Tiyah, qala an Anasin, dari Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan jangan susahkan. Basyiru wa la tunaffiru. Ya. Beri kabar gembira dan jangan buat orang lari. Beri kabar gembira dan jangan buat orang lari, ya. Jadi ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah bagaimana menyampaikan ilmu. Mudahkan, jangan bikin orang susah. Sebelum pengajian, wah ini ilmu susah sekali. Kalian enggak bisa kan? Sudah buyar aja. Jadi orang udah ketakutan gitu. Bikin mudah, ya ini mudah insyaallah. Insyaallah mudah. Meskipun susah, ya kita buat mereka semangat, ini mudah. Jangan buat orang apa? Lari, ya. Jangan buat orang lari. Pertama langsung bahasan tinggi, langsung kafir kafir, bid'ah, orang takutlah seperti itu. Jadi jangan bikin orang lari, pelan-pelan. Ada tahapannya kita menyampaikan, ya. Benar, Ali berkata, "Qulil haqqa walau kana murrah." Walau kana murran, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Dia pula yang disebutkan dalam Sahih Bukhari yang berkata, "Haditsun nasa bima ya'rifun." Sampaikan kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. "Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh?" Apa kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara kalian menyampaikan sesuatu yang tidak masuk dalam nalar mereka, ya. Jadi seorang dai juga lihat kondisi. Bukan yang penting semangat, yang penting seruduk. Enggak, bukan masalah seruduk-serudukan, ya. Tapi menyampaikan sesuatu semua orang bisa, tapi menyampaikan di saat yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, itu yang butuh ilmu. Itu yang butuh ilmu. Nabi mengatakan, "Yassiru wa la tu'assiru." Mudahkan, jangan persulit. "Basyiru wa la tunaffiru." Beri kabar gembira, jangan buat mereka lari, ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Nabi berkata, "Yassiru," mudahkan. Setelah itu Nabi berkata, "Wala tu'assiru," jangan susahkan. Nabi tidak cukup mengatakan mudahkan.
Kata Imam Nawawi, seandainya Nabi mengatakan mudahkan, dipahami oleh para pendengar seakan-akan memudahkan itu hanya sekali-sekali. Tapi tatkala Nabi mengatakan jangan menyusahkan, berarti harus senantiasa memudahkan. Berarti perintah untuk memudahkan itu senantiasa. Paham? Saya ulangi. Seandainya Nabi hanya berkata yassiru, kata Imam Nawawi, kalau Nabi hanya berkata mudahkan, mungkin kita pahami ya, hanya sekali-sekali kita mudahkan. Tapi tatkala Nabi setelah itu mengatakan wala tu'assiru, jangan mempersulit, berarti memudahkan, tidak mempersulit itu berkontinu, berkesinambungan. Bukan sewaktu ini mudahkan, waktu lain menyusahkan, tidak. Basyiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari. Ya. Pengajian, ya, ada orang pengajian menyampaikan tentang kalian tuh tidak seperti para salaf. Kalian tuh, jadi orang dibodoh-bodohin terus. Ya, pelan-pelan lah. Memang kalau dibandingkan salaf kita nggak bisa salaf ya. Tapi ya hargai orang ya. Jangan seakan-akan apa yang telah dia lakukan akhirnya tidak ada nilainya sama sekali ya. Enggak, ente bernilai tapi ente tidak boleh ujub, ente masih jauh daripada para salaf. Jadi mudahkan orang, jangan buat orang putus asa. Sampaikan pengajian tentang neraka terus, tidak pernah tentang apa? Surga. Neraka jahanam. Jangan bid'ah terus, tidak pernah menyampaikan tentang amal-amal yang utama ya. Enggak benar ya. Jadi dua-duanya ya. Jadi kita mudahkan, jangan buat orang lari. Baik. Kita lanjutkan ya. Atau sudah habis waktu? Berapa menit lagi? 3 menit ya. Tanggung ya. Sampai sini aja ya. Sampai sini nanti habis salat kita lanjutkan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ya. Kita lanjutkan pengajian kita. Tadi ada yang perlu saya ingatkan tentang makna walakin kunu rabbaniyin. Hendaknya kalian menjadi alim rabbani. Alim rabbani yaitu kata Al-Imam Al-Bukhari di antaranya alladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Yaitu yang mentarbiyah masyarakat dengan ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmu-ilmu yang besar ya. Maka para hadirin ya, di antara kesalahan sebagian orang ya mengajarkan kepada murid-muridnya tentang ilmu-ilmu yang besar ya, masalah kenegaraan, masalah-masalah yang besar. Sementara masalah-masalah kecil mereka tidak paham ya. Fikih salat tidak paham, fikih puasa tidak paham, itu kesalahannya. Kita ajari dulu yang kecil-kecil, nanti baru bicara tentang yang besar-besar. Sampai terkadang kita dapati seorang tidak ngerti apa-apa tentang masalah ilmu, kemudian bicara tentang masalah-masalah besar yang berkaitan kemaslahatan umat, berkaitan dengan darah kaum muslimin. Maka ini adalah kesalahan dalam mentarbiyah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab ke-12, bab man ja'ala li ahli ilmi yauman ma'luman. Ya, bab yaitu orang yang menjadikan bagi penuntut ilmu ya hari tertentu untuk menyampaikan pengajian atau nasihat. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il, qala kana Abdullah yudzakiru an-nasa fi kulli khamis. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dahulu memberi mau'izah kepada manusia setiap hari Kamis ya. Jadi ini bab tentang para ulama mereka menjadikan hari tertentu untuk belajar. Ibnu Mas'ud mengajari masyarakat setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, maka ada yang berkata kepada beliau, "Ya Abu Abdurrahman," kunyahnya Ibnu Mas'ud. "Wahai Abu Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yaumin." Kami berharap engkau memberi kajian kepada kami setiap hari. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum." Saya juga pingin, tapi yang menghalangiku untuk menyampaikan kajian tiap hari, aku khawatir menjadikan kalian bosan. Wa inni atakhwalukum bil mau'izah. Saya memilih hari-hari tertentu untuk menyampaikan pengajian kepada kalian. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih hari untuk kami. Makhafata sa'ama alaina. Nabi khawatir kami bosan ya. Tidak benar juga ya. Ada sebagian dai yang begitu semangat. Kalian nih cari duit kerja terus, ngaji tiap hari.
Ya kalau ngaji duitnya nggak ada juga ngajinya nggak konsen. Tapi kalau alhamdulillah sudah kerja, sudah dapat penghasilan, ngaji jadi konsen ya. Tidak juga harus ngaji tiap hari. Ini dalilnya Pak Ibnu Mas'ud diminta untuk ngajar tiap hari, dia tidak mau. Katanya Nabi juga dulu begitu. Ya beda ya. Beda tatkala kalau Nabi menyampaikan hadis tiap hari. Semua omongan Nabi itu apa? Hadis ya. Semua omongan Nabi adalah pelajaran, tapi mengkhususkan pengajian ternyata Nabi tidak tiap hari. Sebagaimana Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan pengajian tiap hari, beliau memilih setiap pekan sekali, setiap hari Kamis, setiap Yaumul Khamis ya hari Kamis beliau menyampaikan pengajian. Khawatir para pendengar menjadi bosan. Tidak juga sebulan sekali, terlalu lama. Apalagi zaman sekarang banyak sekali fitnah. Kalau pengajian cuma sebulan sekali, khawatir hati sudah terlanjur hancur, terlanjur luntur imannya. Maka setiap pekan bagus, pekan 2 kali, 3 kali. Tiap hari juga tidak ya. Kalau zaman sekarang yang paling sering ikut pengajian ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu enggak ada kerjaan. Bapak-bapaknya suruh kerja. Nah, bapaknya kerja, ibu-ibunya pengajian ya. Bapak ya ada waktunya cari nafkah ya. Tidak harus juga pengajian tiap hari. Tapi hadis berikutnya bab man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bab ini hadis-hadisnya sudah kita lewatkan tadi. Bab barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibnu Syihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban. Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Yaqul, dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan tentang agama. Wa inna ma ana qasimullahu yu'ti. Aku hanyalah pembagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pemberi sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah. Akan senantiasa umat ini tegak di atas perkara Allah. La yadhurruhum man khalafahum. Orang-orang menyelisih mereka tidak akan beri kemudaratan kepada mereka hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini jelas ya. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan baginya, maka Allah ya akan berikan dia paham tentang agama. Dan dalam mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang Allah tidak buat dia paham tentang agama, berarti Allah tidak akan hendaki kebaikan baginya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, datang hadis riwayat min wajhin akhar, dari jalan yang lain, dhaifin, sanadnya lemah. Wa zada fi akhirih, dalam riwayat yang lain dengan sanad yang lemah, ada tambahan kata Nabi, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi. Barang siapa yang tidak belajar agama, Allah tidak peduli dengannya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, wal makna sahih. Meskipun hadisnya dhaif tapi maknanya apa? Benar. Jadi barang siapa yang tidak belajar agama, Allah tidak peduli dengan dia. Berarti Allah tidak ingin kebaikan baginya. Maka kalau Anda dibuat cinta kepada ilmu, itu berarti tanda kebaikan bagi Anda. Indah nuntut ilmu. Banyak orang tidak peduli belajar, tidak ingin belajar. Anda sabar, datang dari jauh-jauh, kemudian duduk, mendengarkan, mencatat, ya, memahami. Ini semua adalah tanda Allah cinta kepada kita. Kalau Allah membuat kita suka dengan agama, berarti masih cinta kepada kita. Nah, ini juga dalil bahwasanya ilmu yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang dipuji adalah ilmu agama, Ya. Adapun ilmu dunia, jadi kalau ilmu agama, ilmu ada dua, ilmu dunia, ilmu agama. Ilmu agama terpuji secara zatnya dia terpuji. Adapun ilmu dunia, dia tidak terpuji kecuali kalau diniatkan karena Allah. Apakah orang belajar ilmu kedokteran terpuji? Jawabannya terpuji kalau dia niatkan untuk membantu kaum muslimin. Terpuji kalau dia niatkan untuk Islam, baru terpuji. Dia tidak terpuji dengan zatnya, tapi dia terpuji dengan tujuannya. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama belajar secara zatnya sudah merupakan ibadah. Ya. Karena sebagian orang mengatakan yang penting berilmu, maksud dia ilmu dunia, ya, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika. Itu ilmu menjadi terpuji bukan karena zatnya secara tersendiri, tetapi dia menjadi terpuji kalau diniatkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu agama, karena ilmu agama lah yang disebut dengan din. Maka Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan", siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din. Allah buat dia paham tentang apa? Agama, bukan tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Benar Islam butuh dokter yang alim, dokter yang bertakwa, insinyur yang bertakwa, pejabat yang bertakwa, politikus yang bertakwa, benar. Ya.
Tapi harus disertai dengan apa? Takwa. Kalau tidak maka ilmu mereka itu hanya perkara duniawi murni. Tapi kalau diniatkan untuk Islam baru bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab 14, bab al-fahmu fil ilmi. Paham tentang ilmu. Ini pujian terhadap orang yang paham. Ini hadis sudah kita sampaikan sebelumnya tentang hadis Ibnu Umar. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Aliun, qala hadatsana Sufyan, qala li Ibnu Abi Najih an Mujahidin qala sahibtu Ibnu Umar ila al-Madinati falam asma'hu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hadisan wahidan. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar ke kota Madinah dan aku tidak mendengarnya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis saja. Aku tidak mendengar satu hadis pun dari Nabi dia sampaikan kepada aku kecuali satu hadis saja. Yaitu beliau berkata, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bu Jummar." Suatu hari kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangkan Jummar. Sudah kita jelaskan. Jummar itu jantung apa? Jantung korma. Kalau diambil kormanya mati. Dan itu enak dimakan. Faqala, waktu Nabi sedang makan Jummar, Nabi berkata, "Inna minas-syajari syajaratan masaluha kamatsalil muslim." Sungguhnya di antara pepohonan-pepohonan ada suatu pohon yang perumpamannya seperti seorang muslim. Apakah pohon tersebut? Nabi kasih teka-teki. Tidak ada yang jawab, ada yang bilang pohon ini, pohon salah semua. Kata Ibnu Umar, "Fa aradtu an aqula hiya nakhlah." Aku ingin menjawab, pohon yang kau maksud wahai Rasulullah adalah pohon korma. Fa idza ana asgharul qaum, tiba-tiba saya tengok saya yang paling kecil sehingga saya malu berkata. Fasakattu, saya pun diam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya nakhlah. Yang benar pohon tersebut adalah pohon korma. Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya seorang kalau belajar agama harus cerdas dan terpuji orang yang cerdas, paham. Dia bisa melihat sisi-sisi pendalilan. Dia bisa melihat sisi permasalahan. Ya. Dia bisa melihat sisi permasalahan. Ya. Kemudian dia bisa melihat indikasi-indikasi. Waktu Nabi bertanya, kasih teka-teki. Kapan Nabi kasih teka-teki? Setelah didatangkan jantung apa? Korma. Berarti orang yang cerdas tahu jawabannya berkaitan dengan pohon korma. Dan Ibnu Umar paham tentang hal tersebut. Ya ikhwan, subhanallah, ilmu bertingkat-tingkat. Kita kemarin Dewan Fatwa 3 hari kita debat. Kita sudah siapkan 30 makalah. Masing-masing orang 3 makalah dan siap dihabisi oleh teman-teman ya. 3 hari kita debat ya. Cuma berhasil selesai 16 permasalahan ya. Hari ketiga teman-teman semangat ya. Biasanya kita mulai jam 8, hari ketiga Ustaz Irwandi bilang kita mulai jam 5 karena masih banyak permasalahan. Mulai jam 5 subuh sudah pulang salat subuh langsung kita debat ya. Subhanallah, dari situ banyak permasalahan. Ada sebagian ustaz yang Masya Allah cerdas, sudah debat lama-lama dia bisa menunjukkan sisi inti permasalahan yang kita semua tidak tahu hal tersebut ya. Ya. Saya mau sebutkan nama ustaznya nanti, kasihan ustaznya nanti riya ya. Bukan saya ya. Bukannya riya, bukan saya. Intinya dengan dialog seperti itu ya, karena saling melengkapi, ada yang bagian hadis, ada yang bagian akidah, ada yang bagian usul fikih, ada yang bagian fikih, ada yang khusus muamalah, ada yang alhamdulillah dengan demikian bisa semakin saling sharing ya. Yang tadinya kita nulis merasa tidak ada salahnya, dihabis sama teman-teman, ternyata kita banyak salahnya. Oleh karenanya, alhamdulillah baru 16 masalah yang bisa kita selesaikan. Ya mungkin dalam waktu dekat mulai kita keluarkan satu persatu fatwa tersebut ya. Di antara yang kita bahas misalnya nanti akan keluar tentang masalah menjamak salat asar dengan salat Jumat. Ini juga permasalahan sering ditanyakan. Di antara nanti masalah iktikaf di masjid mall, bagaimana hukumnya ya. Ya ini nanti aja antum baca ya. Sekarang saya enggak mau bongkar rahasia. Ya. Jadi subhanallah, orang itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang alim masih ada yang lebih alim daripada dia. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan ya. Insyaallah taala. Mohon jelaskan perkataan Ustaz tentang melihat hilal dan gerhana. Kenapa hilal cukup beberapa orang namun gerhana harus nampak? Ya karena lain kalau masalah lihat hilal untuk Ramadan adalah yang penting masuk waktu. Tujuannya masuk apa? Waktu. Ya. Adapun masalah gerhana mengenai tentang apa? Gerhananya. Ya kalau gerhananya enggak kelihatan ya sudah. Ya. Adapun hilal, yang penting hilalnya sudah
masuk, bahkan kalau nggak kelihatan ya besoknya nggak ada masalah ya. Besoknya berarti disempurnakan 30 hari. Jadi hilal itu bukan pengagungan hilal, bukan. Tapi berkaitan dengan apa? Masuk waktu Ramadan atau tidak. Berbeda dengan gerhana. Gerhana yang dimaksudkan bahwasanya ini dalil bahwasanya benda-benda langit semua ciptaan Allah. Allah berhak untuk menutup bulan di waktu yang Allah sukai ya. Dan sebagaimana benda-benda langit bisa tertutup, suatu hari bisa pudar. Matahari juga ada gerhana matahari ya. Suatu saat yang nyalanya menyala begitu luar biasa, menyinari kita tidak henti-hentinya ribuan tahun, suatu saat akan redup matahari tersebut. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasusnya beda. Kasusnya dalam masalah gerhana matahari adalah agar kita timbul rasa takut. Ya, kalau gerhananya enggak kelihatan takut gimana? Maksudnya makanya para ulama mengatakan hanya disyariatkan salat gerhana kalau gerhananya kelihatan. Kalau hujan menjung mau salat apa gerhananya enggak kelihatan? Kalau seandainya setiap gerhana kelihatan, maka kalau gerhana di Saudi satu dunia harus semuanya salat. Ya, kalau begitu nanti ada khilaf apakah kalau satu gerhana kelihatan, ada kabar gerhana kelihatan di kota sana, satu dunia semua salat? Kan enggak. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ustaz, mengenai hadis Rasulullah bahwa pemungut pajak di neraka. Ya. Ini kemarin masalah pajak kita debatkan dan belum ada hasil. Ya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya pajak, masalah pajak ada dua pendapat secara umum. Ya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu kalau nggak salah. Ada pajak yang ulama sepakat haram, sahibu maksin finna. Penarik pajak di neraka jahanam. Itu pajak yang ditarik karena kezaliman, tanpa ada timbal balik, Nah, kalau pajak tersebut ada timbal baliknya, bagaimana hukumnya? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan tidak, boleh tapi bersyarat. Di antara syaratnya misalnya negara dalam kondisi miskin, tidak punya harta ya. Untuk itu negara kita sudah memenuhi syarat ya. Utang banyak, benar atau tidak? Tapi ada syarat-syarat lainnya ya. Nanti insyaallah antum baca, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Dewan Fatwa. Apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak? Kemudian setelah itu pembahasan selanjutnya. Nah, kalau tidak terpenuhi, apakah bekerja di situ boleh atau tidak? Itu pembahasan berikutnya. Tapi secara umum pendapat yang kita kuatkan yaitu pajak hukum asalnya haram, dia dibolehkan kalau dalam kondisi apa? Darurat. Dia boleh tapi ada persyaratan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang saya sampaikan, lebih dari itu saya tidak tahu. Oh ya benar ya. Afwan Ustaz, tadi antum menyebutkan 4 bulan haram, salah satunya Syawal, bukan Muharram. Ya benar, saya salah ya. Yang benar apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian apa? Rajab. Kemudian Rajab. Kalau Syawal itu bulan haji. Saya keliru. Bulan haji Syawal, Dzulqa'dah sama awal Dzulhijjah itu bulan haji ya. Saya pernah mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan menyanyikannya. Di dalam liriknya terdapat kalimat aku tidak bisa hidup tanpamu dan hidupku hanya untuk membahagiakanmu. Apakah saya telah kufur? Enggak lah. Ini bahasa gombal semua ya. Ya, kita sehidup semati, aku tidak bisa tanpa perkataan gombal semua. Ya. Waktu istrinya mati dia kawin lagi. Enggak lah, tidak semudah itu orang apa kufur. Dia perkataan tersebut tidak apa namanya, tidak kurang bagus ya. Ya, kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hizbiyah? Apakah perhimpunan Al-Irsyad termasuk hizbiyah? Hizbiyah kalau tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah maka itu hizb yang batil. Tapi kalau hizb yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah maka kita disuruh ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah hizbullah itu yang menang. Jadi Allah menyuruh kita bikin hizb ya, tapi hizb yang benar ya. Kalau hizbiyah yang tercela yaitu perkumpulan yang dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Al-wala wal bara'nya, loyalitas dan permusuhan dibangun di atas selain Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau semua dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka
Itu yang benar. Adapun perkumpulan itu hanyalah sarana. Al-irsyad hanyalah sarana bagi kami. Ya, hanya sekedar payung karena kita negara-negara hukum butuh yang memayungi. Ya. Kalau ternyata al-irsyad menyimpang tinggal kita tinggalkan, gampang saja. Saya sudah bilang sama teman-teman semuanya. Kita tidak dibodoh-bodohin oleh mereka, kita justru ingin memperbaiki mereka dan saya sudah pernah meninggalkan dewan. Saya telepon, saya bilang mohon maaf saya mau keluar dari dewan fatwa. Kemudian teman-teman di al-irsyad mengatakan jangan Ustaz. Kita ingin al-irsyad itu baik di atas manhaj salaf. Kalau antum keluar semuanya keluar, siapa yang akan meluruskan kami? Alhamdulillah mulai banyak perubahan-perubahan. Di antaranya al-irsyad ya. Saya tidak ingin sebutkan tapi intinya mulai ada perubahan ya. Jadi maksud saya al-irsyad itu hanyalah sarana organisasi sama seperti yayasan. Yayasan ada atau tidak? Yayasan itu perkumpulan ya. Tidak ada bedanya dengan organisasi. Kalau yayasan boleh untuk mengurus suatu masjid, yayasan untuk pendidikan, yayasan itu kan perkumpulan ya, ada mudirnya, ada anak buahnya, ada pembinanya, sama seperti halnya dengan organisasi. Yang jadi penilaian kita apakah itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah. Di antara bentuk tolong menolong ya kita buat dewan fatwa, ada organisasi. Ya, kapan menyimpang ya kita tinggalkan, gampang saja. Ini sekedar payung, bukan tujuan utama. Siapa yang menjadikan organisasinya sebagai tujuan utama, maka itu keliru. Ya. Yang tidak ikut organisasinya dia musuhi. Ya, yang masuk organisasinya meskipun salah dia jadi teman, ini tidak benar. Ini tidak benar, berarti dia beragama bukan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas organisasi. Yang benar organisasi dan yayasan hanyalah sebagai sarana. Wallahu a'lam bishawab. Apa isi fatwa perkumpulan al-irsyad beberapa waktu di Surabaya? Itu rahasia, nanti keluar sedikit-sedikit. Saya kasih bocoran sedikit ya. Ini cerita saja ya. Jadi kita dialog tentang GoFood. GoFood ramai sekali dialognya, lama kita dialog, debat sana debat sini, masing-masing punya hujah. Terjadi dialog antara Ustadz kita, Ustadz Erwandi dengan Ustadz Arifin Badri. Kemudian ada lagi Ustadz yang lain ya. Dialog, kenceng. Sampai akhirnya kesimpulannya 4 pendapat. Sehingga kita nggak bisa mengeluarkan fatwa tersebut. Kenapa? Karena kita sendiri berselisih pendapat tentang GoFood ya. Ada yang mengharamkan dari satu sisi, ada yang mengharamkan dari sisi yang lain. Yang ini tidak setuju dengan pengharaman ini, yang ini tidak setuju dengan pengharaman ini. Ada yang menghalalkan, menjamak di antara dua pendapat ini. Ada yang bingung mau ngapain. Jadi 4 pendapat. Sehingga akhirnya sampai sekarang kita tidak bisa mengeluarkan karena masih ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang fatwa tersebut dibangun di atas pembahasan tersebut. Ya. Kita tahu resikonya besar. Keluarkan fatwa orang baca banyak ternyata salah juga. Ya, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Salah benar terjadi. Tapi seorang berusaha bertakwa kepada Allah untuk mengeluarkan fatwa di atas ketelitian dan kehati-hatian ya. Intinya sederhana contohnya, saya contohkan terkadang ada perkara yang kita tidak bisa tanda tangan karena kita berselisih. Dan ada perkara yang kita sepakati dan itu banyak. Ada perkara yang mayoritas sepakati, satunya tawakuf, tidak mau kasih pendapat. Tetap kita tanda tangan. Tetap keluar. Kalau mayoritas memilih satu pendapat, maka fatwanya keluar. Yang tidak setuju enggak usah tanda tangan. Tolong bantu Ana menjatuhkan talak ketiga ke istri Ana dengan kondisi istri Ana sedang haid atau nifas. Apakah dibenarkan sudah jatuh talak 3 Ana ini? Kalau tidak jatuh, apakah boleh Ana rujuk ke istri Ana mengingat istri Ana menyesali permintaan khulu'nya ke Ana? Faktor emosi. Dan apabila sudah jatuh talak ketiga Ana ini, apakah boleh istri atau Ana serumah sampai masa iddahnya selesai? Apa yang harus Ana perbuat, Ustaz? Mohon penjelasannya sedetailnya, Ustaz. Tidak bisa ya. Jadi dia harus ketemu dengan ustadznya langsung, ya, ketemu saya atau yang lainnya, dan dia bicarakan. Ini perkara sensitif, harus tahu kronologis kejadiannya, ya. Tidak bisa dijawab dengan cara seperti ini, ya. Ya, coba diskusikan dengan ustadz yang bisa ditemui, ya, tanyakan tentang masalah ini. Karena memang ada khilaf tentang para ulama tentang mentalak istri dalam kondisi haid, talaknya jatuh atau tidak. Jumhur ulama mengatakan talaknya jatuh, Ibnu Taimiyah mengatakan talak bid'i tidak jatuh. Ya, maka ini ada masalah khilaf
tolong ceritakan kronologisnya dengan baik kepada ustadz yang bisa ditemui. Demikian, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.